ceritakan dengan albumnya, Mas? Ya, eh, saya memiliki album ini pada awalnya memang profesi saya sebagai seorang pemain musik dan seorang penyanyi gereja. Itu saja yang kita bisa lakukan. Tapi dengan satu kejadian yang luar biasa menurut saya, istri saya di rumah sakit selama 3 bulan dan saya harus menunggu. Ya, saya memiliki album ini pada awalnya memang profesi saya sebagai seorang pemain musik dan seorang penyanyi gereja. Itu saja yang kita bisa lakukan. Tapi dengan satu kejadian yang luar biasa menurut saya, istri saya di rumah sakit selama 3 bulan dan saya harus menungguin dari mulai kamar biasa, kamar ICU hingga kamar biasa lagi. Tuhan di situ memperbolehkan saya untuk menulis lagu. Ada 14 lagu yang saya tulis pada waktu itu. Sampai sekarang masih ada beberapa lagu yang masih Tuhan berikan sama saya. Saya tidak pernah bicara untuk saya menciptakan lagu karena semua ciptaan itu dari Tuhan. Saya hanya menuliskan dan saya hanya menerjemahkan dari apa yang Tuhan kasih di pikiran dan hati saya. Tidak ada yang saya rubah, tidak ada yang saya ganti, baik nada maupun lagunya. Itu. Singkat cerita, pada 2018 istri saya bolak-balik rumah sakit karena stroke, dan pada tahun 2019 di bulan Juni istri saya masuk rumah sakit dan seminggu kemudian dia masuk ICU. Setelah itu Tuhan berkarya lewat situ. Tanggal 27 Juli lagu pertama tercipta. Lagunya Ku Percaya Mujizat, bisa didengarkan lewat di CD ini atau di YouTube atau di Spotify. Nah, lagu ini sebenarnya buat kenangan almarhumah ya. Sebelum almarhumah meninggal, Mas berarti udah menciptakan pas dia sakit, berbaring di rumah sakit ya? Ya, betul. Saya tidak bicara untuk semata-mata hanya untuk almarhumah. Tapi memang Tuhan kasih ini mungkin untuk saya menghiburan buat saya pribadi. Karena waktu itu sempat pulang dari rumah sakit, sempat pulang 7 bulan di rumah. Jadi pada waktu 7 bulan di rumah dia sebelum mengembuskan napas terakhir, dia sempat ada dengar 2 lagu di sini yang sudah direkam dan direkam di di studio rekaman. Jadi dia dia senang dengerin lagu saya ini gitu. Jadi Tuhan bicara lewat lagu. Semoga kisah saya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya atau yang mendengarkan atau yang melihat, bukan hanya untuk saya tapi untuk semua orang. Saya juga tidak berbicara untuk agama tertentu, tidak. Tapi semua agama boleh mendengarkan. Dan semoga lagu saya bisa menyentuh bukan saya atau bukan lagunya, tapi Tuhan sendiri yang ada di dalam lagu itu. Genrenya gitu ya? Genrenya genre pop. Genre pop aja. Jadi kalau di kami ada praise and worship, artinya ada yang lagu lambat ataupun ada lagu yang untuk bersuka cita. Ada semua di sini lagunya. Kalau syairnya itu berisi tentang syairnya berisi tentang ada yang lagu pertama mujizat, Ku Percaya Mujizat. Jadi mujizat itu bukan hanya kata orang, tapi mujizat itu kita bisa alamin sendiri. Dan kita harus berdamai dengan keadaan kita. Jadi kadang-kadang menghadapi satu masalah, pasangan kita meninggal itu merupakan satu karya Tuhan yang 0, 0, dia jatuh. Tapi lewat lagu ini, orang bisa dikuatkan bahwa dengan kematian pasangan kita, bukan menjadi kita lemah, bukan menjadi kita drop, tapi menjadikan kita lebih kuat untuk menghadapi kehidupan ke depan. Bagi Mas itu arti terciptanya lagu ini apa? Arti terciptanya lagu ini jadi di sini ada satu judulnya Musim Baru. Kebetulan memang masa pandemi. Jadi kita berangkat dari musim yang baru, masuk musim yang bermasker, masuk musim yang mesti cuci tangan, masuk musim yang tidak boleh
sentuhan sama orang. Dengan kondisi mungkin ekonomi juga udah mulai ngedrop segala macam. Kita sanggup nggak untuk masuk musim yang baru? Saya bicara ini bukan artinya saya memasuki musim yang baru dengan ketawa-ketawa dengan artinya dengan ketawa-ketawa hahihi, tapi saya mencoba untuk bersukacita selalu walaupun keadaan saya tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi arti dari penulisan lagu ini adalah penguatan orang-orang jangan takut masuk musim yang baru. Percaya, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Rencana terdekat untuk albumnya Mas, lagunya Mas? Untuk rencana terdekat saya mengalir karena memang Tuhan kemarin bicara di waktu Lebaran tahun 2022, saya harus bahasanya apa ya, ngiderin, mengelilingkan, memperkenalkan lagu ini ke gereja-gereja. Yang paling dekat itu saja, untuk Jabodetabek dan sekitarnya dulu. Gitu. Nah, lagu ini kan Mas sudah masuk di baru 8 album ya? 8 lagu? 8 lagu? Iya. Nah, ini kan mau ditambahin lagi 2, jadi 10. Ya ada yang kemarin ada yang bicara, ada satu orang produser minta kalau bisa ditambahin lagi. Jadi mungkin new release kali ya, atau apa adalah bahasanya, saya juga kurang ngerti ya. Mungkin, tapi itu ya sementara ini dulu yang kita ajukan. Karena lagu di sini ya, lagu yang pertama ini yang ku percaya mujizat ini yang benar-benar menurut saya itu lagu yang sangat menguatkan. Nah, di lagu mujizat ini ada nggak sih Mas, misalnya ini kan udah cukup lama ya yang Mas yang melakukan seperti yang biasa lagi Ya. dengan kesibukan Mas yang sekarang berbisnis ya? Iya, ada bisnis. Ada nggak sih mengingatkan kenangan lagu ini setelah melihat si seorang sedih ya? Kalau untuk bicara sedih nih sekarang jujur aja kalau boleh nangis. Tapi saya mencoba untuk itu ya, mencoba untuk tegar karena sudah 2 tahun. Jujur aja Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya keliling gereja-gereja mulai kemarin bulan Mei atau Juni, karena Tuhan tahu di situ saya udah nggak nangis lagi. Gitu. Saya mengingat dibilang sedih, iya. Tapi mau sampai kapan sedih? Karena di sana dia juga sudah bahagia, iya kan? Tapi di sini untuk sekedar mengingat, sedih kadang-kadang iya, kangen banget. Tapi sekali lagi ya, itu yang membuat kekuatan buat kita gitu, kekuatan buat saya gitu. Gitu. Sekarang kan lagu ini sebenarnya didengarkan sama kita ini cukup enak lah Mas. Kenapa sih nggak mau dikembangkan lagi atau dimainkan lagi dengan versinya yang berbeda gitu? Apa ini kan cuma piano single piano ya. Ada nggak sih pengen komplit seperti kayak bass atau drum untuk bikin album yang baru gitu? Album yang baru mungkin iya, yang tadi yang saya bilang mau ditambahin jadi 10 lagu. Tapi kalau menurut saya lagu ini menyentuh karena permainan pianonya itu sama sepi, suasana sepi. Kalau ditambahin drum segala macem, kalau menurut aransemen musik saya, dia bilang kayaknya kurang menyentuh ya. Jadi kalau mau diperbaharui pun tetap dengan piano, mungkin video klip yang baru. Mungkin itu aja. Gitu. Nah, ada nggak sih penawaran dari produser yang lain atau apa melihat lagunya Mas langsung saya beli? Sampai saat ini untuk yang saya beli belum. Tapi untuk menawarkan rilis ulang atau syuting ulang, tapi untuk yang lagunya, untuk rekaman ulang sih, dia bilang nanti tambahannya aja rekaman ulang, karena rekamannya sudah lumayan oke lah gitu ya. Itu sudah ada, tapi ya belum terrealisasi gitu aja. Ya kita nggak tahu, barangkali ada ya. Nah, apa nih harapan Mas nanti ketika Mas sudah mempunyai album tersendiri, karya Mas sendiri, ya? Nah kedepannya mau seperti apa lagi nih untuk membangkitkan jiwanya Mas? Yang jelas satu, saya dapat pesan dari Tuhan, bukan cuman lu yang dapat berkat, tapi tolong berbagikan berkat ini ke semua orang. Bukan hanya semua gereja, ke semua orang. Itu PR-nya berat menurut saya.
Tapi puji Tuhan dengan orang-orang yang saya temui saat ini, mereka benar-benar tidak, saya bilang, lintas agama, lintas kepercayaan, mohon dengarkan. Ini aja. Nah, seumpamanya lagu ini meledak ya, kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ya. Ketika lagu ini meledak, ada nggak keinginan Mas untuk berbagi ke panti asuhan atau yang lain? Itu udah pasti. Kalau itu udah pasti, saya sudah berpikir istilahnya berangan-angan. Boleh dong ya, namanya berangan-angan ya, atau bercita-cita lah ya. Nanti saya akan kasih ke gereja ini, akan kasih ke gereja ini, akan kasih ke panti asuhan ini, akan kasih ke, mungkin ya, akan kasih ke orang-orang jalanan gitu, yang sering gereja-gereja lakukan kan begitu. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya mau gaya-gayaan di situ. Saya tetap, ya intinya, saya tetap menjadi Aris yang dulu. Yang orang kampung, orang dari Tegal saya kebetulan. Bukan gara-gara CD ini terus saya jadi gaya-gayaan. Saya tetap makan di warteg, makan di Padang, makan di pinggir jalan, makan bakso di emper. Itu hobi saya. Iya. Tapi ada nggak Mas, satu lagi, ketika punya Mas album lagu baru ini, teman-teman banyak nggak yang support tentang lagu Sejati? Jujur aja yang support banyak. Tapi yang kayak nggak percaya dan menghina juga banyak. Karena satu kesuksesan itu tidak mungkin diiringin oleh semua pujian. Satu kesuksesan itu diiringin dengan makian juga. Itu yang membuat pecut buat saya. Gitu. Tapi yang jelas, lagu ini ada bukan karena saya yang mau. Jadi dengan cacian mereka, dengan makian mereka, dengan cibiran mereka, zaman sekarang namanya apa? Julid ya. Dengan julitan mereka, ya bodoh amat. Yang penting jadi kan. Lu mau dengerin syukur, nggak dengerin ya, ya udah gitu kan, gitu aja. Hidup simpel, walaupun memang hidup nggak simpel sih. Kasih tips sedikit dong buat nanti target tahun 2023-2024 ke depannya seperti apa nih buat Mas? Jujur yang saat ini yang saya alamin, ya balik-balik lagi ekonomi ya. Jujur aja ekonomi dengan kondisi sekarang, yang dengar-dengar katanya tahun 2023 akan terjadi krisis. Saya cuma mengimani satu, walaupun dunia krisis ataupun walaupun negara krisis, bukan berarti kita harus krisis juga kan. Itu aja. Tapi yang jelas satu hal quote yang saya mau bagikan, semua yang kita lakukan adalah rencana Tuhan. Sehelai rambut kita pun jatuh atas seizin Tuhan. Kalau rambut itu jatuh tidak seizin Tuhan, rambut itu nggak akan jatuh. Dan istri saya meninggal dalam keadaan baik, sudah sehat, sudah sembuh, dengan tiba-tiba dia buka mata, dan kemudian setelah 5 menit atau 10 menit, dia tutup mata, nyaman banget. Dan saya tidak merasakan bahwa saya ada utang untuk ngurusin dia, tapi saya puji Tuhan, saya diberi kesempatan dari mulai dia pertama sakit hingga dia menutup mata, saya selalu ada.